Nurfala, kembali lagi bersama saya Dania di Nurfala Channel. Dan hari ini kita ada kesempatan yang sangat istimewa, yaitu kita mau nge-zoom sama Arie Untung. Dan ada beberapa pertanyaan yang kita mau bahas bersama beliau, dan ini lagi nungguin di Zoom dan kita mau bahas dan bagi bersama kalian juga nanti. Dukung ya, dan mari kita telepon dia. Oh iya, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, saya mau kasih tahu kalau ada aplikasi yang bisa Anda pakai untuk transfer uang ke Indonesia, yaitu aplikasi PaySend yang sangat gampang dan aman dipakai. Itu khusus untuk orang Indonesia yang lagi tinggal di luar negeri, dan itu sangat enak dan bisa pakai untuk kirim uang ke keluarga atau ke teman-teman yang lagi di Indonesia. Oh ya, jangan lupa kalau sekarang PaySend itu untuk Indonesia masih receiving country ya, dan itu bisa kirim uang dari luar negeri ke Indonesia. Oke, coba aja ya pakai PaySend, aplikasi yang gampang, aman, dan cepat. Sekarang soalnya kita ketemu dengan pasangan yang dari Rusia ini, Indonesia dan Rusia, berpasangan di kota Saint Petersburg. Langsung aja inilah dia Mas Andre juga Mbak Dania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, luar biasa nih. Waduh, Mas Andre, wah, badannya juga pakai batik ini jangan-jangan ya? Saya yang enggak. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, baik, aman. Masih aktivitas seperti biasa. Seperti biasa ya. Nah, kita penasaran dulu nih, kok kalian bisa ketemu nih, kok bisa ada di Rusia gitu. Sekarang kalian tinggal di Rusia sekarang kan? Ya. Udah berapa tahun? Di Saint Petersburg. Saint Petersburg berapa tahun? Kalau saya pribadi dari 2006. Jadi ya kalau dihitung udah hampir 16 ya, berarti 15 lebih. Kalau dia ya dari lahir. Sejak lahir ya. Cuman kita sempat 2012 menikah, pindah ke Indonesia 4 tahun, kembali lagi ke sini 2015. Jadi kalau di total ya cuma 10-11 lah secara umum. Total 11 ya. Nah, kalau boleh tahu nih, penasaran nih, ketemunya gimana sih Dania bisa bahasa Indonesia ya? Bisa. Bisa aja. Mau nggak mau harus bisa. Kan suami orang Indonesia. Iyalah, ketemuannya itu jodoh kan, nggak bisa diprediksikan. Ketemuannya di Petersburg di Rusia. Oh gitu. Waktu itu lagi event apa tuh Mas Andre bisa sampai ke Rusia saat itu? Kalau kita kuliah, jadi saya kuliah di Medical University of Mechnikov, jadi medik ya, dokter umum. Waktu itu sampai 2012 lulus, sekaligus ya jodohnya karena kita nggak pernah ada planning ya di sini, tinggal di Rusia, nikah dengan orang Rusia, dan juga nggak ada planning. Sama nggak ada planning nikah dengan orang Indonesia, namanya jodoh, wallahu alam ya. Tapi ya alhamdulillah kita syukuri ya, memang cocok, memang itu jodoh jauh sekali ya, puluhan luar biasa memang. Akhirnya ya dapat diplom, dapat sertifikat nikah juga, dan kita waktu itu menikahnya mungkin satu-satunya warga Indonesia yang nikah di dalam masjid Saint Petersburg. Saya nanti ada fotonya di biru itu ya. Kita benar di dalam. Waduh, ya. Itu masih punya videonya atau fotonya nggak? Ada. Nanti kita minta ya. Loh, ini Mas Andre kok kepikiran kuliahnya di sana itu kan agak out of the box ya, maksudnya orang ambil kedokteran kemudian pilih di Rusia kan agak memang beda sendiri nih. Mungkin orang Indonesia juga sedikit Kebetulan banyak kita orang Indonesia kan pandangannya ke barat atau ke Amerika atau ke Eropa kan paling ini ya. Cuman kalau dipandang dari sejarah, ilmuwan medis ya yang ternama itu, bahkan yang dapat Nobel itu banyak dari Rusia, termasuk Mendeleev ya, kimia. Mechnikov juga salah satu universitas yang saya pelajari itu salah satu pemegang Nobel untuk microphage. Microphage itu adalah ilmu virologi ya. Jadi dia mendapatkan Nobel karena menemukan mekanisme microphages yang memakan sel-sel virus dan bakteri. Jadi di sini imunologinya bagus, dan juga mungkin pernah dengar
Dokter Pavlov itu yang anjing, dia eksperimen dengan anjing, itu ada eksperimennya banyak sekali. Jadi dari situ saya dari sekolah, dari SMA melihatnya kayaknya menarik nih Rusia gitu. Makanya ya waktu itu juga mahasiswa yang minat kebetulan di Rusia 2005-2006 itu sedikit sekali, nggak banyak. Jadi cuman kita tuh satu kota tuh bisa dihitung 5 orang. Jadi sekarang udah ratusan ya di Rusia, mungkin mahasiswa 700. Zaman saya satu Rusia aja nggak ada sampai 100 gitu, mungkin berapa puluh orang lah bisa dihitung. Jadi ya mungkin karena jodoh juga, mungkin karena Allah menghendaki ke sini ya. Jadi ya sempat juga sebenarnya saya sempat juga mau masuk ke beberapa universitas di Indonesia, termasuk ke UI waktu itu juga coba ya, juga ke Kanada, tapi kok yang pas Rusia dengan Dan kayaknya kalau sekarang orang Indonesia ke daerah Saint Petersburg atau juga ke Rusia ini mungkin Mas Andri menjadi salah satu senior yang ada di sana ya, karena bisa dibilang gitu. Ini juga terkenal jadi karena sejak awal memang komunikasi dengan KBRI dan selalu ajak semua mahasiswa Indonesia ngumpul-ngumpul, main futsal atau apa, yang penting ngumpul bersama. Dan jadi kalau kita bilang Andre dari Peter itu ya, oh tahu ya. Kalau saya sendiri pernah ke KBRI di Moskow, nggak ada yang tahu siapa ya. Sebelum kita nikah urus dokumen, saya harus verifikasi beberapa dokumen saya, dan saya ke sana. Oh, ibu dari mana? Saya istrinya Andre. Oh, Andre Peter ya, tahu. Udah sejak awal ya memang. Karena kayaknya nih keluarga kita kalau jalan-jalan liburan ke Rusia kayaknya perlu kontak Mas Andre nih kayaknya. Ini udah hafal tadi. Ya, silakan. Ini ketemunya gimana nih? Apa mungkin Dania ini satu jurusan atau gimana gitu ketemu sama Mas Andre nih dulu? Oh, kita sih satu tahun lulusannya, tapi universitasnya beda. Lulusannya. Tapi universitas yang sebelah, kalau bisa bilangnya agak dekat. Ketemuannya di acara yang berada waktu itu di tengah. Jadi waktu itu saya kuliah di Universitas Politeknik di kota kita. Saya waktu itu ambil dia linguistik sebagai dosen bahasa, dan juga hobi saya menyanyi. Bahasa. Kalau Mas Andre hobinya main drum. Jadi kita ketemuan di acara musik dan saya nyanyi, dan setelah beberapa orang Mas Andre yang main sama bandnya, jadi ketemuannya ya setelah acara itu musik ya. Jadi ketemu di acara panggung gitu? Apa maksudnya acara panggung internasional mahasiswa seluruh Saint Petersburg lah ya gitu. Jadi mahasiswa internasional, baik yang lokal baik yang nyanyi, yang nari, macam-macam. Jadi semacam show ya, show bakat. Mas Andre masih ingat gak dulu waktu Dania dulu manggung nyanyi lagu apa? Pasti nggak ingat. Oh enggak. Hampir Whitney Houston. Ya, Whitney Houston. Ini karena banyak sekali sih dia nama. Whitney Houston, waduh, berarti suaranya boleh juga dong nih. Iya, bagus. Kalau gitu satu refnya Whitney Houston deh, kalau gitu satu refnya Whitney Houston yang bisa kita dengar di sini versi Rusia gitu. Iya, karena waktu itu saya mau coba nyanyi lagu yang terkenal tapi agak susah. Dan itu sebenarnya challenge buat saya waktu itu, dan ya pas banget ada yang dengar lagu itu langsung ada efeknya. Jadi lagu Whitney Houston ternyata mengandung pelet. Kalau Dania sendiri masih ingat nggak Mas Andre dulu ngebandnya bawain lagu apa? Mereka sih main beberapa, seingat saya Zombie ya. Zombie. Udah meninggal tuh yang nyanyi tuh. Yang Cranberries. Ya, dan yang nyanyi temannya yang juga sangat berbakat, dan ada mereka band-band sendiri semua. Kan pertama saya lihat orang Indonesia berbakat banget itu, dan itu kesan pertama. Ya, yang kedua suka makan ya, itu udah kedua. Yang pertamanya berbakat dan murah senyum, orangnya baik sekali, gampang komunikasi. Bahasa Inggrisnya juga waktu ya sudah sejak waktu itu sangat lancar, dan kita pakai bahasa Inggris dulu. Ya, awal kenalan masih bahasa Inggris lah. Karena bahasa Rusia agak susah.
Takut salah-salah karena itu baru tahun apa ya, tahun kedua. Sejak di panggung itu mulai kenalan berarti kan? Baru kenalan. Oke. Nah, baru kenalan. Kemudian itu tuh ada yang masih ingat nggak tanggalnya? Ayo. Kenapa? Tanggalnya masih ingat gak tuh acaranya? Zoloto Ocean itu September. Iya. September. Akhir September. 28-an. Kan kita rehearsalnya sering hampir setiap hari, jadi acaranya ya 28. Tapi sebelum itu 2 minggu kita rehearsal semua, jadi sering terus lihat satu yang lain. Iya. Dan sebenarnya baru kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol cuma aja. Kenal namanya jadinya nama Andri gitu ya. Terus udah gitu. Habis itu tukeran sosmed, itu waktu itu kontaknya Rusia ya. Jadi bukan apa Facebook atau yang lain, karena Rusia punya Facebook sendiri. itu namanya apa? VK. Pakai VK. Bukan VK. Ada Facebook Rusia namanya BK, teman-teman. Ya. Nah, untuk yang nonton ya, yang mau kenalan Rusia, udah pejodoh orang Rusia, main itu deh, BK aplikasinya ya. Tapi bisa bahasa Rusia pakai bukan translate. iklan tapi benar. Kayak Google Translate ya. Ada dalam bahasa Indonesia sudah websitenya itu. Sekarang sudah ada, awalnya Rusia aja. Iya. Jadi sekarang bahasa Indonesia udah ada juga di Wiki. Udah ada juga ya. Udah. Terus setelah kita ngobrol-ngobrol di Wiki, kita kadang-kadang sering ketemu ya di acara-acara apa, banyak banget acaranya, saya nggak ingat berapa kali ketemu, cuman say hi, cuman ngobrol. Saya waktu itu paling banyak makan. Karena acara undangan kan makan gratis tuh, apalagi mahasiswa kan gitu loh. Saya juga biaya orang tua, bukan biaya beasiswa waktu di pemerintah, kan makanya ya hemat-hemat sendiri gitu. Ada kerja sambilan juga. Setiap kali ketemuan Mas Andre makan aja, kok nggak banyak ngomong, ya udah. Tapi dia juga waktu itu foto-foto terus karena kameranya bagus. Hobi. Gitu aja. Baru setelah 2 tahun ya. Karena kerja saya sambilan juga dulu fotografi, jadi foto wedding, foto acara. Saya juga part time ya, setelah weekend gitu ambil part time untuk foto-foto teman-teman yang nikah, teman-teman yang ada acara. Saya bagi ini sambil part time foto-foto. Ya alhamdulillah pemasukannya mulai dari situ. Oh jadi ada sambilan ya. Nah kira-kira apa yang membuat akhirnya Dania jatuh cinta dengan Andri dan sebaliknya? Apa nih? Dia orangnya jujur, baik, ramah, ya paling terbuka ya, nggak ada yang ditutupi waktu itu juga. Dan ya open aja sih, karena sangat perhatian aja sih gitu. Dia kasih makan dia juga. Bagi jajan gitu. Ya kita akhirnya jalan waktu itu kan, ngobrol-ngobrol, jalan kan. Dan juga banyak kesamaan. Walaupun kita dari negara yang sangat jauh, 10.000 kilometer dari kota-kota kita, tapi kita sering waktu ngobrol, waktu komunikasi bilangnya kayak, oh ya saya juga, saya juga. Kok kamu saya juga terus? Iya kan, tapi kan beneran saya juga gitu. Jadi wah bisa ya orang yang sebeda ini bisa sekali. Sama prinsipnya sama. Prinsipnya view-nya itu sama. Ya yang agama juga penting sih, karena memang kita dua-duanya kan dari lahir Muslim, karena suku saya Muslim dari lahir. Iya, saya dari suku separuh Rusia, separuh Muslim, separuh Tatar. Kalau Tatar itu Muslim di Rusia. Dan saya sejak lahir Muslim memang. Oh, Masya Allah. Jadi kalau orang Indonesia sih ngeliat bule gitu ya, ibaratnya. Iya. Tentu Muslim gitu kan. Masya Allah juga. Berarti salah satu pilihannya gara-gara Muslim juga. Tapi kalau boleh tahu nih, Dania, waktu Dania sendiri kan ketemu Mas Andre kan ya, orang dari negara yang berbeda ya, pasti culture-nya juga berbeda segala macam. Waktu kenal Mas Andre pertama kali ini kayaknya bakalan adjustment-nya agak sulitnya. Enggak begitu sulit sih. Enggak begitu sulit semuanya, selama bahasanya kita satu sama kita lain. Kan kayak dari awal sih pas sudah mau kenalan cocok gitu. Itu nggak bisa dijelasin. Nggak bisa dijelasin. Jadi chemistry-nya dapat. Jodoh gitu memang, karena bukan karena kayak
paksa mengerti atau ya ini ya biarin aja, saya nggak paham ini, nanti nyantar dia berubah gitu. Enggak, dari awal kayak wah kaget, orangnya memang seperti itu dari awal, udah pas banget. Jadi kita sempat jalan-jalan ke Swedia ya, dan waktu itu saya mikir nih tahun depan saya udah pulang ke Indonesia kan. Jadi waktu itu yang memutuskan karena udah terlanjur cinta mati ya. Jadi ya udah saya lamar gitu. Saya juga udah sampaikan ke orang tua gitu. Saya suka dengan ini, saya mau lamar, kita mau ke Indonesia, minta izin bareng-bareng. Jadi ya saya lamar, kebetulan sebelum itu udah ketemuan sama orang tuanya dia, udah ketemuan sama papanya. Kebetulan sama papanya dia ini kan kepala kepolisian di sini ya. Jadi agak apalagi serius sekali gitu kan. Saya sampai waktu itu ngobrol-ngobrol itu bahasanya Nah, tapi dia bercanda sih, bapak saya tuh kelihatannya serius banget. Serius. Tapi itu dia lihat ke matanya kayak kamu serius mencintai anak saya. Iya. Sampai integrasi gitu. Tapi ya setelah Mas Andre jawab dia kayak senyum gitu kan. Saya udah lihat dari matamu. Kamu nggak perlu bahas apa-apa. Saya ngerti dari matamu. Ya, dia langsung kayak ini ngerinya soalnya apa? Kepala polisi di Rusia lagi teman-teman. Iya. Kita orang Indonesia kalau bayangin Rusia kan waduh, Vladimir Putin gitu kan. Ini kepala polisi lagi diinterogasi. Alhamdulillah lolos juga nih. Nah, Mas Andre, apa yang membuat Mas Andre tergila-gila sama cinta mati sama Dania? Karakter ya. Dia sangat penyayang, peduli ya, dan mau belajar budaya Indonesia, itu yang terutama ya, sama bahasa. Dia sampai tempel-tempelin itu, dia kan nggak bisa bahasa Indonesia, jadi cepat sekali belajarnya gitu. Saya juga kaget, sebenarnya saya nggak ngajarin khusus ya, dia punya metode sendiri, cuman saya bantu, ini apa, jadi dalam 1 bulan dia udah bisa lancar bahasa Indonesia. 1 bulan? Padahal di Rusia? Di Rusia, belum pindah ke Indonesia, jadi udah ngerti, dan waktu di Indonesia udah listening, akhirnya aksennya dapat gitu kan. Cepat sekali karena bakatnya memang bakat bahasa ya, dia linguis dan profesinya juga linguis, jadi 7 bahasa memang dipelajari dari kecil. Karena kalau dari Rusia kan diarahkan sekolah, misalnya kamu ke musik, kamu udah umur 10 ya, 10 tahun udah diarahkan musik, kamu engineer, kamu kesini, jadi udah ada sistem. Di sini sistem sekolah gratis. Jadi sekolah kesehatan di Rusia semua gratis, dijamin oleh pemerintah. Jadi semuanya jalur itu udah sesuai talent masing-masing anak itu udah terlihat. Waduh, udah diarahkan ya. Tapi dulu waktu deketin sempat ada saingan nggak Mas? banyak, termasuk kalau dibilang bahkan banyak sekali lah. Cuman ada teman sendiri ya? Saya nggak melihat itu ya, saingan, namanya jodoh, nggak peduli ya. Misalnya yang namanya orang suka sama suka ya berdasarkan cinta ya sudah gitu loh. Yang lain ya udah. Dan waktu itu juga kebetulan juga dari banyak, yang dekat dengan dia juga banyak, yang dekat dengan saya juga banyak gitu. Cuman kita beda gitu, ya udah kita satu gitu. Enggak. Jadi jodohnya ke situ. Yang bule bukan cuma Dania berarti ya? Berapa? Yang deketin Mas Andre waktu itu, yang bule bukan cuma Dania? Iya, semua bule kan di sini yang melihat eksotis kulitnya, semuanya. Karena kan saya banyak praktek juga di kampus, mungkin ada dia kenal juga dengan. Juga mungkin karena kan biasanya kalau orang Indonesia datang ke Rusia lebih berkumpul dengan orang Indonesia. Ya. Kalau Mas Andre waktu itu dia dua-duanya berkumpul dengan orang Indonesia tetap, tapi selain itu sangat banyak komunikasi dengan orang lokal, yang itu bantu juga belajar bahasa, budaya, dan lebih. Jadi dia lebih mengerti orang Rusia daripada orang yang cuma ngumpul bersama orang WNI aja. Ya selama 6 tahun dibilang ya udah kayak
separuh Rusia, separuh Indonesia waktu kuliah. Jadi nggak. Jadi ketuker ya. Kamu casing Indonesia, visinya Rusia. Jadi tahu sekali lah watak karakter orang di sini baik-baik sekali. Jadi nggak ada yang cerita Hollywood, Marvel atau apa itu yang Rusia serem, yang apa Natasha siapa itu? Romanoff. Jadi sebatas Hollywood itu beda sekali dengan faktanya. Itu cuma kelihatan. Kita orang Rusia itu jarang senyum kepada orang yang belum kenal. Betul. Itu ya. Kan kalau kita udah kenal kita nggak berhenti senyum karena kita sudah tahu dan kita bisa percaya sama orang itu. Sangat dekat sekali. Jadi kekeluargaannya sangat dekat. Jadi lebih ketimuran. Kalau jadi teman sama orang Rusia itu kayak teman sampai mati gitu. Mereka nggak lepas apa-apa, mereka pasti akan bantu semuanya. Gitu, nggak bohong-bohong gitu, langsungnya temenan gitu. Sampai hadiah beneran apa-apalah gitu. Ya diajak makan, diajak ke rumah, diajak keluar kota, di sate-sate itu kan syashlikan di Rusia. Ya memang keluarganya sangat apa ya, sangat ramah gitu loh. Kalau dan sangat penting buat orang Rusia itu sangat penting ya. Keluarga itu prinsip utama di sini. Waduh, ini menarik nih. Di sana bisa cross culture gitu ya, luar biasa. Nah sekarang nih, apa yang membuat Mas Andre sama Dania akhirnya memutuskan menikah ya? Waktu itu kapan rencananya dan di mana? Menarik. Ada poin apa gitu? Ya, yang pertama ngasih ide nikah siapa? Saya. Itu pas momen dimana yakin banget kalau ini bakal jadi isinya nih? Iya yakin karena kita udah sering jalan bareng, sering ngobrol bareng, sharing ya semua pengalaman gitu. Jadi kalau weekend gitu kita ke museum-museum bareng gitu, bahkan jalan ke Swedia atau ke beberapa kota ya, Finland, kita naik kapal pesiar, itu juga kadang-kadang travel bareng gitu ya, saat liburan musim panas. Dari situ di situ saya lamar gitu, jadi di kapal pesiar itu kan saya udah beli cincin, saya lamar udah saya putuskan lah gitu. Dia dan umur juga sudah umur saya waktu itu 25 ya, udah pas lah untuk menikah, dan dia juga sudah pas umurnya untuk menikah ya kita. Dan juga mungkin kan bentar lagi lulus mau pulang, kan misalnya kalau pulang dan itunya hilang jadi ya sedih banget. Itunya itu jarak jauh ya. Kesempatannya. Ya benar jauh. Jadi kita nikah di Masjid Biru. Di Masjid Petersburg, ya, Masjid Agung St. Petersburg. Sebelum pindah ke Indonesia, tapi sebelum itu kita datang ke Indonesia berdua dan kita juga ketemuan keluarga. Dalam waktu itu saya sudah bisa berbicara beberapa sih. Kalau vocabulary-nya sudah agak besar, tapi untuk cara ucapkan kata-kata masih mungkin agak lucu. Dan pas ketemu mamanya, dia kayak senyum-senyum, kamu bahasa Indonesianya lucu sekali. Tapi dia senang banget kalau saya sudah bisa. Nah, waktu ketemu adiknya nggak tahu kalau saya bisa bahasa Indonesia. Jadi saya ngeperang, saya datang, dia lihat ke saya, dan saya langsung ucapkan selamat siang, dia wah. Bisa dia bahasa Indonesia. Ya bisa. Jadi langsung kita cocok semua, keluarganya semua juga baik-baik orang. Gitu. Waduh. Di mana sih di Indonesianya Mas Andre itu? Saya di Malang, Jawa Timur. Berarti waktu itu Dania ketemu orang tua dari Mas Andre itu di Malang? Di Jakarta. Kita di Jakarta. Oh, Jakarta. Ya, di hotel Jakarta ski. Jadi ajak semua keluarga ke sana sambil jalan-jalan juga. Jadi respon gimana Mas melihat Dania tuh? Ya senang sih, senang sekali. Apalagi dapat menantu yang cantik, yang lama, baik, Islam lagi kan. Udah full lah, gitu, perfect lah gitu. Yang diharapkan orang tua udah pas, selain dapat diploma ya.
Jadi orang tua senang Pas Andre ini pulang dapat diploma dan pulang dapat mantu ya, jadi double gitu ya. Ini luar biasa nih. Dan waktu di awal tadi Mas Andre juga cerita bahwa menikah di Masjid Biru Saint Petersburg dulu itu, saya tadi sempat nanya gitu, loh kok nikahnya di masjid gitu ya, apa mungkin Danianya mualaf gitu, katanya diceritakan juga bahwa Dania memang dari suku Muslim yang ada di Rusia, jadi kemudian adaptasi di keluarga di sini juga diterima dengan baik juga gitu. Nah kalau nggak salah setelah menikah kan tinggal di Indonesia ya? Iya, betul. Tinggal di Indonesia itu setelah ke Rusia dulu, apa setelah ke Indonesia langsung tinggal atau gimana? Ya sebulan setelah lulus langsung tinggal. Karena visanya udah habis dan saya juga udah nggak sabar berangkat ke negara yang secantik Indonesia. Oh gitu. Jadi berapa lama kemarin waktu itu tinggal? 3 tahun lebih. 4 tahun. Ya hampir 4 tahun. 4 tahun di Jakarta? Enggak, beda-beda. Kita sempat tinggal di Bogor. Jakarta terlalu panas, macetnya Ya, juga. pertama di gila. Jakarta. Pertama Jakarta. Nggak betah. Karena terlalu ini ya, AC, terlalu panas, belum ada. Sekarang di Rusia kan nggak ada AC. Artinya udaranya juga sejuk ya. Iya. Kita cari udara yang agak sejuk, Jadi ke Bogor. Bogor. Di sana bagus sih Di sana, juga, oke. walaupun hujan terus tapi seger. Cocok. Dan akhirnya pindah ke Malang. Nah, Lebih dekat, lebih betah lagi. Malang, kota kesukaan saya yang paling saya suka di Indonesia. Iyalah, nggak ada pilihan. Di Malang, waduh. Apalagi Malang deket Batu ya. Ya, kita juga pernah keliling Jawa, beberapa kota, beberapa kayak Borobudur, Prambanan, banyak sih. Bali, Lombok, Gili. Waktu kalian tinggal di Indonesia, sempat ada culture shock nggak? Atau mungkin perbedaan budaya gitu yang gimana gitu ya? Ada ya lah, pasti ada. Pasti ada. Karena emang negara yang sangat beda. Pertama itu suhu ya, panas banget, dan juga macet. Kan saya nggak tahu kalau itu cuma di kota besar macet separah itu. Saya kira semua Indonesia kayak gitu kan. Dan juga gedungnya tinggi-tinggi, kirain kayak alamnya di mana? Ya, saya cariin alam, tapi itu kesannya pertama banget ya pas dari bandara. Setelah sudah melihat kota-kota lain, alam yang sangat segar, makanan yang super enak, orang yang sangat ramah, dan semua yang ada di Indonesia itu kayak cocok sekali juga. Dan culture shock-nya bukan negatif tapi positif sekali. Kayak orang senyum di jalan cuma lihat saya, tapi senyumannya ramah ya, sopan, positif. Mereka nggak lihat ya bule, enggak, oh bule gitu. Dan saya senang ya kalau anak-anak juga di Indonesia bisa lihat dari matanya sangat happy ya, anak-anak yang main bola di luar nggak pakai sandal. Saya pertama, aduh kasihan kakinya sakit nanti. Ya ternyata biasanya begitu, bukan karena nggak ada sepatu, tapi memang karena itu enaknya gitu. Dan mungkin yang juga dibandingkan sama Rusia ya itu makan pakai tangan. Nah, orang Jawa apalagi kan makan pakai tangan. Saya waktu itu coba-coba nggak bisa, pelan-pelan belajar, apalagi makan yang pedas ya. Tapi setelah udah belajar, kayaknya nggak mau tahu cara yang lain. Ya makan pakai tangan, dan makan pakai sambal. Kan nggak pedas, nggak enak. Iya, jadi langsung cocok. Padahal mungkin buat orang Eropa itu nggak biasa ya kayak gitu. Tapi saya sih langsung belajar karena saya percaya kalau ya ini di sini seharusnya gini dan saya harus adaptasi. Kan kalau kita nggak adaptasi dengan budaya negara itu susah sekali kita sendiri yang kena. Jadi saya langsung belajar dan juga suka ngobrol-ngobrol dengan keluarga. Saya maksa saya latihan bahasa Indonesia biar lebih lancar lagi. Waduh, ini udah lancar banget kalau sekarang. Nah, makanan kesukaan Dania apa sih? Oh, makanan. Favoritnya apa sih? Makanan paling yang saya suka itu tempe penyet.
Saya bisa makan 1 kilo tempe sehari. Wah, tempe lagi susah sekarang di Indonesia. Iya, di sini nggak ada. Kalau di Indonesia saya goreng sendiri, saya sudah belajar. Juga pernah dimasak oleh mamanya Andre itu pepes ayam. Saya juga jatuh cinta langsung itu. Wah, rasanya luar biasa. Juga rendang, ya? empal, ya yang daging-daging kayaknya jadinya. Karena orang Rusia suka makan daging, jadi kita cari yang sama. Dan juga jus-jus kayak buah-buahan itu. Pertama kali saya coba itu apa namanya guava. Saya makan jambu. Oh, jambu. Saya makan 1 kilo lebih karena suka banget. Mas Andre lihat, kamu kan nanti itu apa? Sakit perut. Ya nggak masalah, itu kan buah. Jadi semua itu yang eksotis kayak manggis itu buah-buahan ya paling yang saya kangen di sini juga. Dan ya tempe itu nomor 1. Terutama kalau di hotel sarapan pagi itu dia ngeliat kaget makanannya banyak, diambilin semua, dicoba-coba semua. Jadi kita cuma kalau buah-buahan sarapannya jadi 2 jam karena mau coba semuanya. Saya aja udah habis 1 piring, dia masih terus coba yang lain. Tapi senang lah melihatnya. Jadi karena cocok dengan makanan Indonesia, nggak ada kesulitan ya. Kita yang di Rusia yang agak sulit. Saya sendiri agak sulit dulu awalnya. Karena di sini hambar masakannya, nggak ada rempah, nggak ada bumbu gitu kan. Karena memang budayanya mereka kalau nggak garam sama merica udah gitu. Jadi kayak nggak ada lagi. Ikan di sangrai misalnya, ikan atau di bake, dipanggang pakai garam sama merica dulu. Jadi udah itu aja. Karena menikmati rasanya produk sendiri. Nah, itu beda budayanya. Kalau kita kan bumbu campur banyak tuh, bumbu apa ini, nggak pakai bumbu nggak enak kan. Sampai juga pernah pertama bulan kita di Indonesia, saya masak salmon buat mertua saya dan saya kasih ikan yang bagus-bagus, bikin kayak Eropa banget. Tapi dikasih garam sama merica aja karena memang kita makan gini aja, dan mungkin dari jeruk ya sedikit. Dan ibu mertua makan, saya waktu itu dia nggak ada rasa, maaf saya nggak suka kayak gini, langsung nyemplung pakai sambal, ya langsung baru menikmati. Saya kayak iya nggak bisa masak jadinya, tapi ya pelan-pelan belajar masak Indonesia juga. Kan kalau dicampur nggak pakai sambal nggak enak orang Indonesia makan. Bener, harus kenceng rasanya kan. Tapi sekarang di Rusia nggak masalah, ada banyak rempah-rempah, banyak restoran Asia juga. Ada yang juga masak rendang, bisa coba juga. Sangat beda jauh dengan pertama kali saya datang. Jadi dulu nggak ada masakan Jepang, nggak ada masakan Indonesia satu, dan itu pun bukan rasa Indonesia sebenarnya. Iya. Squad, tapi ditutup udah setahun jalannya. Jadi nggak cocok mungkin atau apa, karena rempahnya nggak ada. Akhirnya sekarang mulai banyak masakan Asia, termasuk kita juga kenalkan banyak masakan Indonesia di sini, termasuk rendang. Kita promosikan terus masakan Indonesia di Rusia, masuk hubungan ekspor impornya juga kita bantu dengan impor rempah. Waktu itu kan sudah lumayan tuh akhirnya balik tinggal di Rusia lagi. Ada alasan pekerjaan, bisnis, emang kangen balik ke Rusia juga ya, karena mau orang Rusia belajar makan yang ada rasanya. Alasan kita balik ke Rusia. Iya, alasan kita balik ke Rusia kan? Iya memang kangen juga, dan pas kita balik kita ada kesempatan untuk mulai bisnis sendiri, dan karena itu kita waktu itu tinggal di Rusia beberapa bulan dan Indonesia, dan baru sebelum pandemi itu kita udah menetap di sini karena nggak lancar jalan-jalan sana sini. Oh begitu. Kira-kira sekarang udah ekspor impor sekarang nih ke Indonesia? Sudah 5 tahun. Impor. Kita impor dari sini, dari Indonesia. Jadi justru orang-orang Indonesia yang kangen dengan rempah-rempah yang Andre. Awalnya iya, tapi setelah kita lihat kalau orang Rusia juga suka,
kita mulai ajarin mereka makan juga yang ada rempah-rempah yang banyak. Betul. Tidak hanya karena Mas Andre yang kangen, ya itu alasan pertama ya, karena kurang ada banyak di sini. Tapi ya biar orang Rusia juga belajar. Betul. Kita besar. Itu bisa makan tidak hanya pakai garam sama merica. Di sana sebagai seorang Muslim, ibadah di sana sulit apa? Pemerintah sangat dukung, ya, terutama pembangunan masjid. Dari zaman dulu awal saya kesini tuh masjid cuma satu gitu ya, di satu kota cuma satu, itu yang sulit karena kita harus dari jauh mana-mana. Sekarang banyak di wilayah-wilayah udah banyak musola, masjid, banyak sekali tempat-tempat ibadah. Di Moskow kan juga berapa tahun lalu dibuka yang iya, dengan di Moskow, Masjid Agungnya Moskow itu dibuka bahkan dengan kedatangan Presiden Palestina juga yang meresmikan. Rusia sendiri populasi Muslimnya hampir 20% dari keseluruhan ya. Di sini juga agama yang mayoritas adalah Ortodok. Ortodok itu berbeda dengan Katolik dan Protestan. Ibadahnya mereka juga berbeda sekali ya, dan mereka juga ada puasa. Semacam kalau kita puasa Ramadan, mereka 40 hari juga punya puasa. Minggu depan Minggu depan, jadi sebelum Paskah ya. Iya. Paskahnya Ortodok, dan tanggalnya juga beda. Gitu. Natalnya juga beda. Ibadahnya juga sujud ya, juga beda. Ada sujudnya, ada merukuknya, ada wudhu. Iya. Dan pakai jilbab, pakai hijab juga. Pakai untuk masuk ke penutupan kepala. Masuk ke tempat ibadah harus untuk perempuannya pakai hijab sama dengan tangannya ditutup. Ya semua, ya sama. Iya sama. Prinsipnya sama kayak Islam, nggak boleh masuk tempat ibadah tanpa penutup kepala. Badan, kaki. Ya. Tapi untuk masalah ibadah nggak ada. Untuk sholat itu gampang, cari musola. Apalagi kan kalau misalnya di daerah Tatarstan, Bashkortostan, Dagestan, Chechnya, itu di mana-mana itu semua 100% Muslim. Sebanyak di Indonesia. Jadi kita selalu kalau jalan-jalan kita dengar azan. Termasuk di Crimea. Iya, Crimea Muslimnya banyak sekali, jadi enak sekali. Jadi memang ramah sekali. Jadi kalau bisa dilihat Rusia sendiri sudah ramah ya, istilahnya masyarakatnya. Tapi kalau ke daerah-daerah yang Muslim ya, kayak Kazan, kayak Chechnya, kayak Crimea itu ya, beberapa kita juga ada di Bashkir, peninggalan Ottoman, mereka ramah sekali, beda sekali. Jadi memang lebih ramah lagi. Jadi nggak bisa dibayangkan. Jadi sangat-sangat, bahkan kita nginep ya di penginapan, kita dikasih makan gratis, ditawarnya ayo satelit, ayo diantar ke masjid, diantar ke sini. Sebagai keluarga, bukan hanya tamu hotel, tapi udah kayak keluarga sendiri. Tahu saya Muslim, saya dari Indonesia jauh. Mereka juga penasaran tentang Indonesia dan sering tanya, oh di Indonesia-nya kita tahu itu negara terbesar Muslim ya, iya gimana? Dan bangga sekali bahwa ada orang Indonesia. Foto-foto sama Mas Andre, ini ada orang Indonesia yang datang, ayo. Jumatan diajakin, Jumatan bareng ya, terus dibawa pulang, jadi ya dibeliin semangka gitu ya. Saya sendiri ya nggak enak, jadi kayak orang asing kayak kita kan tamu gitu di hotel kalian gitu, jadi mereka malah ngajak bayarin sana bayarin sini. Wah, kayak spesial sekali. Wah, seru sekali. Terima kasih kalian telah menonton video dengan kita hari ini. Saksikan video selanjutnya dan jangan lupa tekan like dan subscribe.